Abaikan saja jika anjing peliharaanmu melolong malam ini. Tapi berdoalah, berdoalah dengan sisa napasmu jika kamu mulai mendengar suara kain basah diseret tepat di kolong tempat tidurmu. Malam ini adalah malam ke-40. Malam di mana batas antara dunia orang mati dan orang hidup menjadi sangat tipis. Bagi kebanyakan orang, ini hanyalah malam Jumat Kliwon biasa. Namun bagi seorang pencuri yang mengais kesaktian dari kuburan, ini adalah tenggat waktu. Sang perawan yang peristirahatannya dijarah, kini bangkit. Ia tidak datang untuk sekadar menakuti. Ia datang untuk menagih haknya yang dirampas, merayap dalam diam, menembus kabut malam yang dingin menusuk tulang. Pria itu duduk gemetar di ruang tengah, ditemani sepotong tali kafan berlumur tanah merah yang ia curi 40 hari lalu. Ia pikir jimat itu akan membawanya pada kekayaan yang melimpah. Ia mengabaikan pantangan, membuang nurani, dan menggali makam seorang gadis perawan yang mati penasaran. Kini, setiap detak jam dinding terdengar seperti langkah kaki yang mendekat. Ia terus meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja setelah fajar menyingsing. Namun ia lupa bahwa tanah kuburan tidak pernah melepaskan apa yang sudah menjadi miliknya. Sesuatu yang dingin dan busuk telah memasuki pekarangan rumahnya. Dari arah lorong belakang rumah, terdengar suara gesekan pelan. Sebuah suara kain basah dan berat yang diseret di atas lantai berdebu. Sang arwah merayap perlahan, meninggalkan jejak tanah merah yang basah dan bau anyir darah yang menyengat. Ia menggeser tubuhnya yang kaku, incinya demi inci, menelusuri lorong gelap menuju kamar tidur utama. Di sana, istri sang pencuri tertidur lelap, tidak menyadari bahwa maut sedang melata mendekatinya. Arwah itu tidak tergesa-gesa. Dendam yang terpendam selama 40 hari telah mengajarinya arti dari sebuah kesabaran yang mematikan. Suara seretan itu akhirnya menyapa telinga sang pencuri. Bulu kuduknya berdiri tajam. Dengan napas tertahan, ia melangkah ke lorong gelap, membawa senter yang cahayanya hampir mati. Ia menyorotkan cahaya ke setiap sudut, mencoba menembus bayangan hitam pekat yang tampak menari-nari di dinding. Jantungnya berdebar kencang saat ia melihat noda tanah merah memanjang di lantai. Namun, akalnya yang dikuasai rasa takut menolak kebenaran. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah tetesan air hujan atau kotoran dari luar. Ia berbalik, kembali ke ruangannya, membiarkan ancaman itu terus merayap masuk, semakin dalam ke jantung rumahnya. Di dalam kamar tidur yang sunyi, sang arwah kini telah mencapai tujuannya. Ia berdiri menjulang di sisi ranjang, meneteskan air keruh dan lumpur kuburan ke lantai. Matanya yang gelap dan berlubang menatap tajam ke arah istri sang pencuri yang tertidur pulas. Bau kapur barus dan daging busuk perlahan memenuhi udara, mencekik setiap oksigen di ruangan itu. Sang perawan tidak datang untuk langsung mencabut nyawa. Balas dendam terbaik adalah menghancurkan pikiran dan jiwa sang pelaku perlahan-lahan dari tempat yang paling intim. Ia bersiap untuk mengambil alih posisi yang bukan miliknya. Dengan gerakan yang tidak wajar dan kaku, tubuh berbalut kain kafan kotor itu mulai merebahkan diri ke atas ranjang. Di saat yang bersamaan, sebuah kekuatan gaib yang pekat perlahan menggeser tubuh sang istri. Tanpa suara, tanpa rintihan, wanita malang itu tergelincir jatuh ke dalam kegelapan pekat di kolong tempat tidur, terbius oleh sihir kematian yang melumpuhkan. Kini, sang arwah berbaring miring, membelakangi pintu, menyamar di balik cahaya kamar yang redup. Kain kafannya yang kotor terlihat menyerupai daster putih kusam di tengah kegelapan malam. Ranjang itu kini menjadi altar pembalasan yang sempurna. Merasa lelah dihantui ketakutannya sendiri, sang pencuri akhirnya memutuskan untuk menyudahi malam. Ia melangkah gontai memasuki kamar tidur. Matanya yang berat melihat siluet putih berbaring menyamping, membelakanginya. Dalam kepenatannya, ia tidak menyadari bau busuk yang semakin menyengat, atau hawa dingin yang membuat suhu ruangan turun drastis layaknya di dalam lemari pendingin. Ia hanya berpikir bahwa istrinya sedang tertidur lelap.
Sambil menghela napas panjang, pria itu mematikan senternya dan merebahkan diri di atas ranjang. Ia mencari ketenangan di sisa malam, tanpa menyadari bahwa ia baru saja menyerahkan nyawanya ke dalam pelukan kematian. Di pertengahan malam yang sunyi mematikan, hawa dingin yang menusuk tulang akhirnya membangunkan pria itu. Setengah sadar, ia merentangkan tangannya, bermaksud memeluk punggung sang istri. Namun jemarinya tidak menyentuh kain daster yang lembut. Ia meraba permukaan kasar yang basah, lengket dan dipenuhi gumpalan tanah merah pekat. Rasa dingin es menjalar seketika dari tangannya, hingga menghentikan aliran darah ke jantung. Saat ia membuka mata, sosok di sebelahnya perlahan menoleh. Wajah pucat membusuk dengan mata hitam yang berlubang, menatap tepat ke dalam jiwanya. Bibir yang robek itu menyeringai dalam diam. Pemilik asli tali itu kini telah datang menagih haknya.